semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Santika dari kelas 2A Pendidikan Nonformal. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab 9, yaitu tentang manajemen kurikulum. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian manajemen kurikulum? Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum menurut para ahli. Yaitu yang pertama, menurut Rusman pada tahun 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun luar sekolah. Rusman juga memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, yang kedua, menurut Harold Bey pada tahun 1965, kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang ke-C, menurut Ramayulis pada tahun 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik dan sistemik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Menurut Rusman, bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Yang kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau sering disebut dengan MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntunan stakeholder untuk memperoleh tenaga bermutu, berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan, harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip kontinuitas. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Kurikulum meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal.
Lanjut yang ke D, yaitu komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memerlukan penunjang-penunjang lainnya. Bagian-bagian penunjang tersebut sebagai komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya pencapaian tujuannya. Yang pertama, tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Yang kedua, isi. Kurikulum isi menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Yang ketiga, metode atau strategi. Pembelajaran strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Yang keempat, evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Lanjut yang ke E, yaitu perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Selanjutnya, perumusan tujuan kurikulum. Ada 3. Yang pertama, sumber empiris. Yang kedua, sumber filosofis. Yang ketiga, sumber bahan pembelajaran. Selanjutnya, landasan perencanaan kurikulum. Landasan perencanaan kurikulum juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, kekuatan sosial. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ke F, model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller, menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Ledward, yaitu model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah yang pertama, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Yang terakhir, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga, model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Yang ke G, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.